warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan melakukan observasi di Pemda bagian protokol komunikasi pemerintah. Kalian kepo? Ikutin terus kegiatan kita. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terhormat Bapak Kabag Protokoler Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kami dari mahasiswa STAI Dr. K. Mutakin, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini kami akan melakukan sebuah observasi mengenai protokoler dan hubungannya protokoler dengan kewarganegaraan. Sebelumnya Bapak, mungkin kami akan bertanya apa sih itu protokoler dalam pandangan masyarakat? Baik, terima kasih adik-adikku mahasiswa dan mahasiswi Dr. K. Mutakin yang telah mempercayai untuk observasi ke Pemda Purwakarta khususnya ke Sekretariat Daerah di bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Terkait protokol itu salah satu kegiatan yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan pimpinan, baik itu bupati, wakil bupati, sekda. Dan tugas Prokopim ini tidak hanya sebagai melayani pimpinan untuk kegiatan di dalam maupun di luar, tetapi Prokopim juga mempunyai tugas memfasilitasi segala kegiatan baik di dalam dan di luar, juga memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh pimpinan, salah satunya dalam hal perjalanan dinas, kemudian penginapannya kalau acaranya di luar, juga koordinasi dengan dinas-dinas terkait ataupun panitia apabila kegiatan itu dilaksanakan di luar, susunan acaranya seperti apa, kemudian tamu-tamunya itu siapa saja. Setelah itu nanti ada pegawai juga di Prokopim yang membuat hasil pertemuan itu atau disebut dengan notulen atau notulisnya. Jadi selama perjalanan pertemuan itu nanti ada hasil notulennya itu. Kemudian juga ada tim dokumentasi, dan tim dokumentasi ini yang terus mendokumentasikan kegiatan pimpinan selama kegiatan itu berjalan. Jadi tugas Prokopim itu mulai keluar dari rumah dinas bupati sampai pulang lagi bupati ke rumah dinas. Itulah tugas dari Prokopim. Jadi 24 jam non-stop, dan HP itu tidak boleh mati. Gimana caranya? HP itu harus on terus, gitu kan. Kemudian dibantu juga dengan bantuan komunikasi. Nah kayak gini, komunikasi radio. Jadi posisi bupati di mana itu kita monitor terus dengan patwal. Kesehariannya seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan ini protokol selalu paling depan. Jadi ada semacam yel-yelnya itu pantang pulang sebelum pimpinan pulang. Jadi pimpinan belum pulang ya kita harus standby di kantor. Jadi kalau bupati masih di luar, bupati masih ada kegiatan di lapangan, ya kita standby. Jikalau bupati membutuhkan kita tambahan personil di lapangan, kita terjun langsung ke lapangan. Seperti itu fungsi dan tugas dari seorang Prokopim, protokol dan komunikasi pimpinan. Bagian protokoler ini itu apa ya Pak? Bagian Tujuannya? ya tujuannya kita memfasilitasi pimpinan, bupati, wakil, dan sekda. Kalau nggak kebayang kalau pimpinan kita ini kegiatannya tidak difasilitasi. Misal salah satu contoh, bupati hari ini ada kegiatan di UPI, kemudian tidak difasilitasi oleh protokol. Bupati akan turun di mana di UPI-nya? Apakah pas masuk gerbang UPI itu akan belok ke kanan, atau lurus, atau ke kiri? Bupati akan bingung. Driver, supir pribadinya akan bingung. Bupati akan turun di mana? Seperti itu. Jadi fungsinya protokol itu melayani kegiatan bupati, wakil, dan sekda dalam bentuk kegiatan-kegiatan acara resmi maupun tidak resmi atau acara kenegaraan. Hari ini bupati ada acara kegiatan di UPI, ya. Tadi saya bosan lama karena menunggu teman-teman.
saya acara di UPI, karena bupati ada acara di UPI, dan bupati langsung belok ke kiri di gedung yang baru acara pertemuannya, tidak belok ke kanan karena ada protokol di sana yang mengarahkan bupati itu pas pintu masuk gerbang belok kiri karena gedung acara tempatnya di gedung yang baru, seperti itu. Mengarahkan segala kegiatan-kegiatan baik resmi maupun non resmi. Baik. Kalau ibaratnya ada kejadian-kejadian yang diterapkan tadi atau tidak terduga, misalnya apa yang tindakan apa yang dilakukan oleh protokol? Ya, baik. Kalau ada hal-hal yang urgent terjadi, biasanya kita ini Prokompim, tidak hanya Prokompim saja yang bertugas. Sekali kita berjalan itu ada Dishub ya selaku pengawal, kemudian Pamkada itu pengamanan dalam pengamanan pemerintahan pimpinan daerah yaitu Satpol PP, kemudian Prokompim. Nah, kita ini dibantu oleh 3 instansi ini. Jadi kalau ada kejadian biasanya itu Pamkada yang lebih tahu. Kalau di depan ada ada jalan yang tidak bisa dilalui oleh mobil bupati, biasanya Satpol PP itu akan komunikasi izin pimpinan jalur yang akan dilalui oleh bupati sedikit tersendat, ada pohon tumbang, oke, itu diterima langsung. Nah, Dishub akan mencari jalur yang alternatif yang menuju ke acara itu karena jalur yang terhalang oleh pohon, dia akan mencari jalur alternatif menuju ke acara selanjutnya. Nah itu, jadi kalau ada hambatan-hambatan seperti itu, kita selalu berkomunikasi di lapangan melalui jalur pesawat ini. Jadi setiap langkah, setiap perjalanan kita akan terus komunikasi. Jadi pesawat ini nggak berhenti komunikasi ini sampai malam. Kalau pimpinan masih di luar, seperti ini. Jadi langkah pertama itu kita komunikasi. Kalau tanpa komunikasi, nonsen, tidak bisa. Sama ada juga kan, mahasiswa tanpa komunikasi dengan dosennya susah. Makanya komunikasi itu salah satu ujung tombak untuk kita lebih maju ke depan. Dengan komunikasi kita akan lebih lebih luas wawasan kita. Dan dengan komunikasi perbendaharaan kosakata kita akan bertambah. Seperti itu. Baik, mungkin pertanyaan saya jawab Pak. Karena kami tadi di sini observasi mengenai tugas pendidikan kewarganegaraan. Mungkin kira-kira ada hubungan apakah antara Prokompim dengan bagian kewarganegaraannya? Ya, otomatis itu kaitannya sangat sangat erat sekali ya. Karena Prokompim itu barometernya, kemudian cerminan seorang pimpinan atau etalasenya Pemda Prokompim ini. Jadi kalau disambut pautkan dengan kewarganegaraan itu otomatis satu, seorang Prokompim, seorang protokoler itu harus mempunyai wawasan kebangsaan, ya, wawasan kebangsaan. Tiada lain, dia akan mengerti satu ruangan ini. Kalau seorang protokoler itu akan tergugah rasa kewarganegaraannya. Satu contoh aja, apakah di ruangan kuliah adik-adik ada lambang Garuda kan? Ada lambang presiden dan wakilnya? Ada bendera merah putihnya enggak? Kemudian ada lambang instansi ataupun lambang SKIP Dr. Gadget Mutakinnya enggak? Nah, itu salah satu contoh kepekaan seorang protokoler, seorang Prokompim untuk menjalin rasa nasionalismenya. Nah, di ruang ini standar, ya, standar ruangan itu seperti ini. Ada lambang Garuda, ada lambang pemimpin negara kita, ada bendera merah putih, ada lambang Patakan Pemda Purwakarta. Ini baru contoh salah satunya. Kemudian dari segi kepribadian, ya, soal kepribadian itu di dalam mata pelajaran
kewarganegaraan di sana sudah tercantum bahwa seorang seorang warga negara mempunyai hak dan kewajibannya. Ya. Nah, seorang prokompim itu mempunyai sikap dan tindakan yang sesuai. Dari segi pakaian, dari segi penampilan itu akan berbeda dengan pegawai-pegawai yang lain. Karena salah satu etalasenya pimpinan. Dari gaya pakaian juga berbeda. Kemudian dari gaya penampilan, sepatu, rambut itu akan berbeda dengan pegawai-pegawai yang lain. Itu yang menjadikan prokompim kalau disangkutkan dengan kewarganegaraan mata kuliah itu. Juga seorang prokompim harus mempunyai pengetahuan yang sangat luas, bukan hanya masalah keprotokolan, bukan masalah komunikasi, bukan masalah dengan dokumentasi, juga harus bisa berkomunikasi dan bernegosiasi. Itu sangat penting karena kita sebagai etalasenya pimpinan yang sering keseharian bertugas dengan berbagai pihak, bukan hanya dengan kepala dinas, tapi juga dengan presiden, menteri, kemudian Forkopimda. Forkopimda itu forum komunikasi pimpinan daerah. Di dalamnya itu ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Kajari, ada Ketua DPR, ada Bupati, ada Ketua Pengadilan Negeri. Nah itu kita harus bisa berkomunikasi dengan para komandan itu. Siapa yang komunikasinya? Saya, prokompim. Tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan orang-orang nomor satu itu. Hanya prokompim yang bisa berkomunikasi dengan orang-orang itu. Karena kita sebagai garda terdepan untuk melayani pimpinan seperti itu. Sangat erat sekali mata pelajaran kewarganegaraan kalau disinggungan dengan prokompim, karena kegiatan kita sehari-hari ini betul kita harus meneladani tentang kewarganegaraan. Attitude yang paling penting kita harus jaga, gaya bahasa kita. Makanya teman-teman prokompim itu mempunyai kumpulan-kumpulan peribahasa yang sangat banyak untuk yang kita bernegosiasi, berkomunikasi dengan tutur kata yang bagus, tidak sembarangan. Karena kita bicara itu bukan bicara kita ke bawahan, tapi kita bicara dengan pemimpin. Harus dijaga kosakatanya. Makanya perbendaharaan kosakata itu penting bagi kami di prokompim itu. Seperti itu. Selanjutnya mungkin untuk kan tadi sangat erat sekali ya Pak hubungannya antara kewarganegaraan dengan prokompim. Mungkin apakah ada kesangkut pautan antara prokompim Pemda dengan pihak masyarakat? Lalu ketika memang ada hubungannya, contoh nyatanya seperti apa Pak? Kalau dengan masyarakat, karena prokompim suatu kegiatan yang sangat kompleks ya, tidak hanya juga dengan pemimpin, tetapi juga dengan masyarakat itu sama juga. Karena kita sebagai makhluk sosial, komunikasi itu kita berkomunikasi dengan masyarakat. Misalkan kalau pemimpin itu ada kegiatan di masyarakat, tetapi di tempat itu masih kosong, saya perlu komunikasi dengan masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat di sana siapa? Apakah tokoh pemudaannya, atau Pak RT-nya, atau Pak RW-nya, untuk datang ke acara itu? Gimana gaya komunikasi dan negosiasi seorang prokompim kepada masyarakat? Sangat kompleks sekali kalau di prokompim ini. Semua lapisan masyarakat kita layani. Semua lapisan masyarakat kita diajak ngobrol. Karena kita butuh dengan masyarakat.
kehadiran masyarakat, makanya kita tim dari Prokopim itu sering menyebar. Kalau sebelum acara ini lengkap, kemudian acara ini masih kosong, nah kita butuh komunikasi dengan masyarakat setempat itu. Kalau acaranya di lapangan, tapi kalau acaranya di ruangan ini, kalau ruangan ini kan ada undangan resmi, meskipun ada undangan pun tetap gitu kan, kita harus komunikasi. Yang belum hadir ini siapa, kita telepon seperti itu. Jadi Apa? Mas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Kabag Protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya dipanggilnya Anto, staf dari bagian protokol dokumentasi pimpinan Setda Purwakarta. Bisa memahami dan menguasai protokoler ya. Kalau protokol itu beda, protokoler itu orangnya. Kalau protokol itu kalau kita itu tugasnya. Jadi untuk menjadi seorang protokoler itu memang ada beberapa yang harus diikuti oleh teman-teman. Seperti ada diklat khusus, nanti yang memberikan arahannya biasanya kalau dari kami itu kita mengundang dari protokol di tingkat kementerian, biasanya seperti itu. Nanti di situ di dalamnya dijelaskan dari pertama dari arti atau protokol apa itu sendiri, itu protokol itu apa, biasanya itu udah diatur dalam undang-undang protokoler. Nanti dari situ teman-teman biasanya diajarkan dulu secara secara materinya. Setelah itu baru nanti teman-teman biasanya kita ajak masuk turun ke lapangan, biar nanti teman-teman lebih paham, lebih menguasai tugas seorang protokoler itu seperti apa. Mungkin lebih jelasnya nanti setelah teman-teman turun ke lapangan, karena saat menerima materi itu agak beda dengan turun ke lapangan langsung gitu, karena kita berbagai paradigma persoalan yang dihadapi turun ke lapangan itu agak beda, situasinya beda. Terus cara menjadi seorang protokoler itu juga di situ benar-benar kita harus suka menjiwai dulu apa arti dari protokol atau protokoler itu. Mungkin itu teman-teman. Kesimpulannya yaitu Protokoler itu memfasilitasi pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan, terutama komunikasi. dan protokoler juga sangat erat hubungannya dengan kegiatan ataupun hal apapun itu yang dilakukan oleh bupati, wakil bupati, dan bawahan-bawahan yang lainnya. Selanjutnya itu, Nah, ternyata ada loh yel-yel dari protokoler itu sendiri, yaitu patah pulang sebelum pemimpin pulang. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca, kemas romantis tak masuk logika. Oke, terima kasih. Inilah hasil dari observasi kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Bye-bye. Amin, bye-bye. Pantang pulang sebelum pemimpin pulang. Well. Kemudian kami juga baru dihadapkan dengan udah yang itu aja, jangan terlalu, kalau memang kita benar. Pemda. Oh my god. Sok buruk kok. Wede. Apa ke atas? Apa sih?